لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم صلاة السماوات والأرض ومن فيهن والحمد لله السماوات والأرض ومن فيهن والحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن أنت الحق وعجل الحق ولقوة الحق وطريق الحق والجنة الحق والناس الحق والنبيين الحق والحمد لله صلى الله عليه وسلم الحق والساعة حق اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك صرفنا وإليك حكمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا اللهم قريب اللهم أغفر لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا أفرغ علينا الصبر وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا يا الله يا الله يا الله في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة اللهم بهذه الفاتحة 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 سبحان الفاتحة سيد الفاتحة يا أرحم الراحمين الحمد لله
المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati serta insyaallah Allah Ta'ala dimuliakan para tamu mahkamah ini yang besar tak dibuka, yang kecil tak disebutkan. Namun insyaallah Ta'ala semua yang hadir pada kesempatan malam Jumat, malam berijabah, malam berberkah, insyaallah Ta'ala beliau-beliau semua beserta orang-orang yang beliau cintai selalu ada dalam lindungan, maghfirah, pertolongan, ridho serta rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allah mudahkan segala urusan dunia dan akhiratnya. Amin. Allah tutup segala kekurangannya, Allah lembutkan hatinya, Allah hiasi jiwa dan raganya dengan akhlakul karimah. Amin. Allah jauhkan semuanya dari segala wabah, dari segala bala musibah, terutama fitnah. Amin. Alhamdulillah, di sisi Allah semuanya selalu mendapatkan ketetapan iman Islam, umur panjang yang berkah, kesehatan panjang yang berkah, rezeki panjang yang berkah, pernikahan panjang yang sakinah mawaddah warahmah, putra putri keturunannya Allah jadikan solih solihah, sehat walafiat, berprestasi, berbakti akan kedua orang tua, berguna bagi agama, keluarga, nusa dan bangsa. Amin. Allah angkat derajat semuanya, Allah tinggikan pangkat dan kedudukannya menjadi orang sebaik-baik Allah ciptakan di muka bumi ini, yaitu yang bermanfaat untuk pribadinya, keluarga, agama, nusa dan bangsa. Amin. Allah, kuasa Allah, ridho Allah, inayah Allah, dengan berkah wasilah silaturahim, rumah doa anak yatim karena Allah, dengan berkah wasilah fadilah sedekah memuliakan anak yatim karena Allah, dan dengan berkah wasilah fadilah ijabah amin dan doanya anak-anak yatim, senantiasa apa-apa yang menjadi hajat maksud tujuan baik beliau semua, baik urusan dunia terutama urusan akhirat, baik urusan kesehatan jasmani maupun rohaninya, pendidikan putra putrinya, keberkahan keutuhan keluarga tercintanya, kesuksesan karir pekerjaannya, kesuksesan usaha serta perusahaannya, lunas dari segala hutang pihutangnya, clear dan tuntas dari semua permasalahannya, dan niscaya izin Allah, kuasa Allah, ridho Allah, yakini dengan penuh keyakinan tanpa ada sedikit pun keraguan di dalam hati sanubari kita, bahwa ketika Allah berkehendak, siapapun yang memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh keyakinan, keimanan dan keikhlasan, Allah yang maha kun fayakun, atas apa yang Allah kehendaki, jadikanlah diri kita sebagai bagian hamba-hambanya yang malam ini mendapatkan ketetapan di sisi Allah. Apa yang kita mohonkan, apa yang menjadi hajat dan doa-doa kita, Allah ijabah. Amin. Hadir ke rumah doa anak yatim ini bukan hanya sekedar problematika yang kita hadapi di dalam hidup kita, melainkan kita dasari semuanya karena niat ini akan menentukan hasil. Niat ini akan menentukan setiap amal perbuatan baik kita, tergantung niatnya. Sebagaimana sabda Nabi, innamal a'malu binniyat. Oleh karenanya, ketika kita menyimpan semuanya, niat karena Allah di atas segala-galanya, terlepas problematika yang kita hadapi, maka yang ini kebaikan Bapak beserta Ibu yang hadir pada kesempatan malam Jumat penuh berkah ini tidak hanya sebatas dunia, Allah urus urusan kita, melainkan di akhirat yang kita rindukan bisa berdekatan dengan orang yang paling mulia, orang yang paling dicintai Allah, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah
Allah, dengan berkah wasilah kita muliakan anak yatim, kita bisa menuju tempat yang paling indah, yaitu di surganya Allah, berdekatan dengan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan satu hal lagi, Al-Fakir ingin saya sampaikan, bahwasanya ini seringkali disampaikan berulang-ulang pada jamaah, khususnya para tamu rumah doa anak yatim, kepada siapa orang yang bisa mengasihi, menyayangi anak yatim, mengusap rambutnya anak-anak yatim, memberikan sebagian rezekinya untuk memuliakan anak yatim, apalagi dasarnya karena Allah, jaminan di sisi Allah, kata baginda Rasulullah, hati kita akan tenang, tidak ada rasa risau yang berlebihan yang membuat kita stres, yang membuat kita depresi, melainkan kita tenang dalam menghadapi urusan-urusan ini. Jadikan wasilah itu, pinta kepada Allah, ya Rabb, dengan berkahnya kami muliakan anak yatim, sebagaimana sabda Rasulullah, kami akan mendapatkan ketenangan hati di setiap urusan kami. Maka tetapkanlah hati-hati kami, hati yang selalu mengingat-Mu ya Rabb, yang selalu berselawat atas baginda Rasulullah SAW, yang selalu istiqomah memuliakan dan mencintai anak-anak yatim. Dan yang kedua, jaminan bagi siapapun orang yang bisa mencintai anak yatim karena Allah, mengusap rambutnya anak yatim karena Allah, dan memberikan sebagian rezeki kita untuk anak-anak yatim karena Allah, wa tudrak hajatu, Allah akan mudahkan hajat kita. Akal pikiran kita ini tidak akan pernah sampai untuk menembus kuasanya Allah. Maka sebaik-baik urusan adalah hasbi rabbi jalallah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Pasrahkan semuanya urusan ini kepada Allah. Maka istilah kata kandang Pak Haji Dewi sering sampaikan, bos datang ke rumah doa anak yatim bukan tempat nyari penyelesaian masalah, tapi yang harus dicari apa? Ridhonya Allah. Kalau Allah sudah ridho, apapun yang kita minta, yang terbaik untuk dunia akhirat kita, yakin Allah akan berikan kepada kita. Ya. Dan satu hal lagi Al-Fakir ingin sampaikan kepada jamaah semuanya, jadikan pula amal ini amalan istiqomah sampai akhir hayat, jangan pernah putus. Ketika selesai masalah, hutang lunas. Istri ngajak ke Bogor, buat apa ke Bogor? Macet mami, udah aja di rumah. Kita jalan-jalan ke Monas, kemana, kayak makan aja. Jangan sampai ya Bu ya. Karena demi Allah, Rasulullah SAW bersabda di dalam hadisnya, ahabbul a'mal ilallah, amal yang paling dicintai oleh Allah, adwamuha wa inqallat, yaitu amal yang mudawamah, yang kontinu, yang istiqomah walaupun bilangannya sedikit. Maka yakini tidak ada perjuangan bapak dan ibu yang sampai ke rumah doa anak yatim, keluar dari rumah manasin mobil, pakai motor dan lain sebagainya, menuju rumah doa anak yatim mencari ridhonya Allah. Yakin di setiap langkah itu ada nilainya ibadah di sisi Allah, ada penghapusan dosa-dosa di sisi Allah, ada kebaikan-kebaikan yang akal pikiran kita tidak akan pernah sanggup. Tiba-tiba ujuk-ujuk lamun cek urang Bogor kiamat, ujuk-ujuk anu ngahutangkeun ka urang teh jadi bager lembut hatina. Kita tidak pernah tahu. Yang penting kita niat datang ke sini adalah mencari ridhonya Allah, dan niat, ya Allah berikan saya nikmat istiqomah, kenikmatan untuk bisa terus bersedekah di rumah doa anak yatim, menyantuni anak yatim ini tidak hanya sebatas Allah urusi sampai finish urusan permasalahan hutang saya, sakit saya, bla 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 dan lain sebagainya, melainkan sampai akhir hayat. Catat bagi saya, ketetapan takdir di sisimu ya Rabb adalah istiqomah mencintai anak yatim, harapan dengan memuliakan anak yatim di surgamu hamba bisa berdampingan dengan baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para tamu rumah doa anak yatim yang kami hormati serta insyaallah Allah Ta'ala muliakan, ucap syukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah, bersalawat salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bagi para tamu yang non muslim, kami ucapkan selamat malam.
Kami hargai atas dedikasi Bapak serta Ibu yang hadir di rumah doa yatim tanpa melihat perbedaan, namun yang dikedepankan adalah sisi kemanusiaan. Mudah-mudahan dengan perbedaan itu tidak membuat kita jauh, melainkan kita terus bergandeng tangan di negara kesatuan Republik Indonesia ini tanpa ada saling menjatuhkan, menghina, mencaci maki, dan semuanya mudah-mudahan kita bisa terus bergandeng tangan dengan keyakinan masing-masing tanpa saling merusak keyakinan itu sendiri. Dan pada kesempatan yang mulia ini, Al-Fakir tanpa mengurangi rasa hormat bukan tidak ingin memberikan waktu satu persatu kepada jamaah semuanya, namun sehubungan jumlah jamaah yang sangat-sangat banyak pada kesempatan malam hari ini, nanti kita akan sama-sama melaksanakan ijab ini, yaitu secara global, di mana setiap season ketika ibu dan bapak diharuskan menyebutkan sebagaimana yang sudah di waktu sebelumnya nama beserta bin, nama beserta binti. Lalu Al-Fakir sarankan untuk awali doa kita dengan istighfar bagi yang muslim atau memohon ampun atas segala dosa hilaf kita. Yakini Bu, sebesar apapun dosa-dosa kita, luasnya sebagai luasan samudra, besarnya sebesar gunung, itu dosa-dosa kita jauh lebih besar. Namun ketahuilah dan yakinilah, jangan sampai kecil keyakinan kita kepada Allah bahwa rahmat Allah jauh lebih besar dibandingkan dosa-dosa kita. Dan Allah sangat mencintai, sangat menyayangi orang-orang yang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana di dalam Al-Quran disebutkan, irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kembali kepada kepada keridhaan Allah. Kalau dalam kehidupan kita pernah lupa, pernah silau akan dunia sampai membuat kita salah jalan, akhirnya sekarang kita masuk ke permasalahan. Namun ketahuilah, kalau timbul permasalahan namun tidak membuat kita jauh dengan Allah, hakikatnya Allah sayang pada kita. Allah lagi mendidik akidah kita, Allah lagi mendidik keimanan kita, Allah lagi mendidik ketauhidan kita. Apakah dengan ujian ini kau semakin jauh denganku? Apakah semakin dekat? Kalau semakin dekat, hakikatnya Allah cinta kepada kita. Ya, mudah-mudahan ini semua menjadi jawaban bahwa dengan kita bisa bersilaturahim, duduk bersama di masjid rumah doa anak yatim ini, semuanya terangkai tercatat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai zikrullah, sebagai salawat ala Rasulillah, dan senantiasa di sisi Allah sebagai pahala ibadah yang akan terus membuat kita bahagia selamat dunia dan akhirat. Jadi insyaallah season pertama kita akan membacakan istighfar. Dan selama kami membacakan istighfar memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha ghafur, yang maha luas ampunannya, Bapak beserta Ibu tundukkan kepala, angkat kedua tangannya, hadirkan hati kita untuk mengingat Allah, hadirkan hati kita untuk mengingat Rasulullah. Berwasilahlah kepada keagungan Allah melalui wasilah kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diawali doa kita dengan bismillah, lalu alhamdulillah, lalu salawat kepada Rasulullah. Sebutkan hajatnya dengan penuh keyakinan di dalam hadis An-Nabawi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi.
bersimpuh di hadapan-Mu ya Allah, memohon ampunan dari segala dosa dan kekhilafan kami, dari segala perbuatan maksiat kami, baik yang disadari atau tidak disadari. Dosa-dosa kami akan kedua orang tua kami, dosa-dosa kami akan guru-guru kami, dosa-dosa kami akan pasangan hidup kami, akan putra-putri dan keturunan kami, saudara-saudari kami, teman, sahabat, kerabat kami. Di malam ini kami yakin Engkau yang maha luas rahmat-Nya, kami yakin Engkau yang maha luas ampunannya. Ampunilah segala dosa dan kekhilafan kami, para tamu rumah doa anak yatim yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Karena yakin ketika kami terbebas dari segala dosa-dosa kami, maka yang ada pada diri kami adalah ridho-Mu ya Allah. Yang ada pada diri kami adalah kasih sayang-Mu ya Allah. Yang ada pada diri kami adalah rahmat-Mu ya Allah. Apa-apa yang akan kami mohonkan, apa-apa yang menjadi urusan kami, apa-apa yang menjadi amanah kami, apa-apa yang menjadi kewajiban yang harus kami tunaikan di dalam mengarungi hidup yang singkat ini, jadikanlah dunia ini adalah amalan-amalan soleh untuk senantiasa bisa menggapai kehidupan yang kekal abadi akhirat di dalam rahmat-Mu, di dalam surga-Mu ya Allah. Amin. Para tamu rumah anak yatim yang kami hormati serta insyaallah Allah Ta'ala muliakan. Di season yang kedua, ulangi lagi apa yang menjadi keyakinan yang memang harus kita segera tunaikan, harus kita segera laksanakan, harus kita selalu mohonkan kepada Allah agar hidup ini selamat, bahagia dunia dan akhirat. Maka dengan penuh keyakinan, sembari kami dengan anak-anak yatim bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mohonlah kepada Allah dengan berkahnya keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkahnya Sayyidul Ayyam yaitu malam Jumat, berkahnya wasilah sholawah memuliakan anak yatim, doa daripada anak-anak yatim, dan berkah wasilah daripada ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim yang tidak pernah lekang oleh ruang dan waktu di rumah doa anak yatim, selalu dibacakan, penuh harap benarnya diterima di sisi Allah. Adapun ada kehilafan di dalam pembacaan baik dari segi makhraj huruf maupun tajwid kami yang hina, kami yang tidak sempurna, harapan di sisi Allah adalah ampunan serta rahmat Allah. Hadirin wal hadirat, para tamu rumah doa anak yatim, di season yang kedua ini kami akan bersolawat kepada baginda Rasulullah SAW. Sebutkan lagi apa-apa yang menjadi hajatnya, penuh dengan keyakinan, keikhlasan dan keimanan kepada Allah. InsyaAllah ta'ala dengan berkah keagungan Rasulullah, hajat bapak dan ibu semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sallallahu
terutama ridho dan rahmat-Mu ya Allah. Seraya kami tadahkan kedua tangan kami ya Allah, bersimpuh di hadapan-Mu memohon atas apa-apa yang kami hajatkan, atas apa-apa yang kami butuhkan, atas apa-apa yang kami urus di kehidupan dunia yang singkat ini. Alhamdulillah, pada kesempatan malam Jumat yang penuh berkah ini, hadir di hadapan kami hamba-hamba-Mu yang soleh-solehah, yang kaya raya, yang baik hati, yang dermawan, yang istiqomah di dalam beribadah dan bersedekah. Alhamdulillah, takdir di sisi-Mu kami bisa bersilaturahim di tempat yang agung ini, di waktu yang mustajab, yang kami yakin, seyakin-yakinnya, apa-apa yang kami mohonkan kepadamu ya Allah, berkah wasilah keagungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta sunnah-sunnah yang beliau ajarkan kepada kami, apa-apa yang menjadi hajat para tamu rumah doa anak yatim pada kesempatan malam hari ini, niscaya Allah ijabah. Allah selalu karuniakan ketetapan iman Islam, umur panjang yang berkah, kesehatan panjang yang berkah, rezeki panjang yang berkah, pernikahan panjang yang sakinah mawaddah warahmah, putra-putrinya Allah jadikan solih solihah, sehat walafiat, berprestasi, berbakti dan kedua orang tua, berguna bagi agama, keluarga, nusa dan bangsa. Amin. Ya Rahman ya Rahim. Jika di antara para tamu rumah doa anak yatim yang hadir pada kesempatan malam hari ini ada jiwa atau raganya yang sakit atau anggota keluarganya yang saat ini sakit, kami yakin dengan berkah wasilah doanya anak-anak yatim, Allah angkat segala penyakit zahir maupun batin yang ada pada diri-diri beliau maupun anggota keluarganya, sahabat kerabatnya, dan Kau gantikan dengan kesembuhan yang sempurna. Amin. Yang sembuhnya datang. Amin. Walafiat. Amin. Kalau para tamu rumah doa yatim yang saat ini terlilit dengan hutang pihutang, Engkau yang maha mengurus, Engkau yang maha luas mengkaruniakan rezekinya, karuniakanlah rezeki kepada beliau semua yang baik, yang halal, yang mudah, yang berkah, yang berlimpah, yang dengannya beliau bisa melunasi hutang-hutangnya, yang dengannya segala kewajiban atau hak-hak yang harus ditunaikan sebagai makhluk-Mu ya Rabb, wasilah rezeki luas tersebut, semua hutang pihutangnya bulan ini, tahun ini juga lunas. Amin. Yang saat ini Engkau hadapkan dengan hukum, baik atas dasar kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja, beliau sepenuhnya berpasrah diri kepadamu ya Rabb, maka jadikanlah setiap permasalahannya dengan berkah wasilah doanya anak-anak yatim clear dan tuntas. Amin. Yang belum mendapatkan pendamping hidup, takdir di sisi-Mu ya Rabb, dengan berkah wasilah doanya anak-anak yatim, takdir mendapatkan jodoh yang baik menurut-Mu ya Allah, yang tampan atau cantik, yang rupawan, yang baik hati, yang kaya raya, yang bisa diajak berjuang untuk hidup di jalan agama yang Kau ridhoi ya Allah. Amin. Keturunan segera Allah karuniakan keturunan, insya Allah Ta'ala bulan 11 tahun 2021 ini hamil. Amin. Yang berniat ingin menunaikan ibadah haji atau umrah, segera dengan berkah wasilah doanya anak yatim bisa memenuhi panggilan Allah, menjadi tamunya ke Baitullah, menunaikan ibadah haji fi Makkahil Mukarramah wal Madinatul Munawwarah. Amin. Izin Allah, kuasa Allah, ridha Allah, inayah Allah, Allah angkat derajat beliau semua, Allah naikkan pangkat dan jabatannya. Izin Allah, kuasa Allah, ridho Allah, inayah Allah, pangkat dan jabatan yang diridhoi Allah, di mana ketika duduk, ketika mendapatkan pangkat yang tinggi, melainkan pangkat dan jabatannya bermanfaat untuk dirinya, agama, keluarga, nusa dan bangsa.
Doakan juga untuk hajat-hajat beliau yang memiliki usaha atau perusahaan. Yakin seyakin-yakinnya dengan berkah doanya anak yatim sukses dan berkah. Amin. Terus bertambah. Amin. Miliarder yang diridhoi Allah. Amin. Segala doanya Allah ijabah. Amin. Amin. Kamu bisa. Bisa. وصحة أبداننا وطول عمرنا وإلى الخير قربنا وشر أمرنا وإلى حضرة النبي المصطفى الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم بحق الفاتحة بسر الفاتحة بمنزلة الفاتحة فرج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وتحياتهم في السلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. قبول. Kemudian mengurangi rasa hormat dan takzim kami serta ungkapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dedikasi Bapak beserta Ibu, waktu, tenaga, pemikiran dan juga harta yang diinfakkan niat karena Allah memuliakan anak yatim dan niscaya di sisi Allah semua urusan kita diurus baik-baik Allah mengurusnya, melainkan kita berada di kehidupan yang fana yang singkat ini menuju ke alam abadi yaitu alam akhirat. Kita diberikan kemudahan, kelancaran, keberkahan, kebahagiaan, kesuksesan dan keselamatan dunia dan akhirat. Akhirul kalam Al-Fakir Ahmad Sulali beserta Penandaya Dhamma segenap Dewan Ustadz yang tugas pada kesempatan malam hari ini mengucapkan terima kasih serta ucapan doa jazakumullah khairan katsira wa ahsanal jaza fid dunya wa dunya wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi para tamu yang mau menyisihkan hartanya nanti bisa ditulis yang menerima yaitu Ustadz Farid. Acara telah selesai dan kami mempersilahkan Bapak beserta Ibu mungkin yang kalau memang ada waktu kesempatan ketemu Pak Haji ya bisa ketemu. Kalaupun sudah ketemu berhati-hati di jalan, mudah-mudahan sampai tujuan selamat, sehat walafiat, hasil segala hajat dan maksud Bapak Ibu semuanya. Terima kasih sekali lagi, terima kasih. Sholat tahajud adalah sholat sunnah yang paling utama, sekaligus sholat sunnah yang paling berat hingga tidak semua muslim bisa mengerjakannya. Sebanding dengan begitu beratnya menjalankan sholat tahajud, Allah menjanjikan 4 hal untuk orang yang rajin mengerjakannya. Janji ini difirmankan dalam Al-Quran yang tidak bisa dibandingkan oleh sholat sunnah apapun. Lantas apa saja 4 hal tersebut? Yang pertama adalah kedudukan terpuji. Orang yang rajin sholat tahajud, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menganugerahkan maqam mahmuda, kedudukan terpuji kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan pada sebagian malam hari bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji." Kedudukan terpuji ini tidak hanya kedudukan di akhirat kelak,
Maqam adalah kedudukan, tetapi belum tentu orang lain suka. Sedangkan maqam mahmuda adalah kedudukan yang disertai dengan kecintaan orang lain. Kebanyakan orang yang mengakui bahwa ia pantas mendapatkan kedudukan ini sehingga dimuliakan. Yang kedua, dimudahkan urusannya. Orang yang rajin sholat tahajud akan dimudahkan urusannya dan dibimbing Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulai dari urusan rumah tangga, urusan pekerjaan, hingga urusan dakwah dan seluruh urusan lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya Tuhanku, masukkanlah aku secara masuk yang benar." Menurut sebagian ustadz, ayat 80 surat Al-Isra ini juga menjelaskan keutamaan sholat tahajud, bahwa ia akan mendapat bimbingan Allah sehingga kalau ia pedagang, ia tidak akan terjerumus mencurangi timbangan atau menipu konsumen. Kalau ia pejabat, ia dibimbing Allah sehingga amanah dan tidak korupsi. Kalau ia pemimpin, ia dibimbing Allah sehingga adil dan tidak berbuat zalim. Yang ketiga, diberi solusi yang terbaik. Orang yang rajin sholat tahajud juga akan diberikan solusi terbaik ketika mendapatkan masalah. Ia akan diberikan jalan keluar terbaik ketika menghadapi persoalan dan problematika, baik itu masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah ekonomi, hingga masalah kepemimpinan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan keluarkanlah pula aku secara keluar yang benar." Serta yang keempat, orang yang rajin tahajud ditolong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang rajin sholat tahajud akan ditolong Allah, bahkan tanpa perantara. Ketika ada bahaya, ketika ada yang ingin mencelakai dan sebagainya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolongnya. Masih dalam penggalan surat Al-Isra ayat 80, "Dan berikanlah kepadaku dari sisi Engkau kekuasaan yang menolong." Ketika seseorang mendapat pertolongan Allah, siapakah yang mampu mencelakainya? Ketika seseorang ditolong Allah, siapa yang mampu membahayakannya? Ketika seseorang dijamin pertolongannya, siapa yang berani memusuhinya? Sungguh besar 4 hal yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hambanya yang rajin sholat tahajud. Masih banyak lagi keutamaan sholat tahajud berdasarkan hadis-hadis Nabi. Wallahu a'lam bishawab.